Oke, selamat datang di channel YouTube aku Jody Slim dan aku Jody Resa. Di sini aku ditemani oleh teman dari hubungan internasional namanya Iqbal Octaviansyah. Mulai kenalan dulu. Octaviansyah. Ya, kenalan dulu kalau sama ini. Halo teman-teman, aku Muhammad Iqbal Octaviansyah. Teman-teman bisa manggil aku Iqbal, dan juga aku dari hubungan internasional. Jadi tetangga dari jurusan Jody. Kalau Jody Ikom, iya. Kalau Jody Ikom, aku HI ini. Tangga jauh nih, gedung ini belakang kita pojok sekali. Ya, yang punya gedung sendiri nggak sih? Iya. Kalian ini kelasnya bagi-bagi gitu ya? Iya benar, dibagi-bagi ya gitu. Masih mendingan sebenarnya. Tapi labnya bagus ya, labnya HI ya. Iya, lab HI itu bagus, kayak lab Ikom juga sih. Karena jurusan yang punya lab bagus tuh di FISIP ya, Ikom sama HI. Lu kasihan sosiologi sama apa? Ya, kalau kalian mau ngambil jurusan di FISIP ya silakan, dua jurusan itu paling. Oke, kita lanjut aja, nggak usah ngejelekin ke jurusan lain lah. Ada plus minusnya masing-masing gimana ya. Nah, kalau misalnya kalian mau kuliah di kita kan di Unsri Indralaya teman-teman ya. Kalau di Palembang itu beda lagi. Bahkan di gedung Palembang fisiknya malah paling jelek kita. Iya benar, cuma satu gedung. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian kuliah di sini di FISIP Unsri Indralaya terutama, mungkin kalian harus banyak persiapan terutama di biaya hidup. Nah, di sini kita mau ngomongin biaya hidup. Mungkin di sini ada yang berpikir berapa sih biaya hidup dikeluarkan di kalau kita mau kuliah ataupun merantau gitu. Kemarin aku udah bikin konten tentang biaya hidup di Unsri Indralaya, dan di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja karena teman aku ini dia tuh biaya hidupnya murah banget. Aku tanya dia cuma 400.000 per bulan. Iya benar, 400.000. 300. 400 itu paling minimal sih sebenarnya, 400 sebulan. Wow, paling minimal 400.000 per bulan. Oke. Ini aku mau tanya. Aku kan pribadi lebih lah dari 400 itu udah cukup lah gitu. Nah, Anda sendiri bisa 400.000 per bulan tuh gimana cara ngaturnya? Oke. Jadi sebenarnya biaya hidup itu kan tergantung dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kayak gimana kita ngaturnya, kemudian kita apa sih yang perlu kita petakan terkait dengan kebutuhan kita di kosan atau selama hidup di Indralaya itu sendiri. Kalau misalnya di Indralaya itu sendiri itu sebenarnya nggak jauh beda dengan ketika teman-teman biaya hidup di Palembang gitu. Tapi emang di Indralaya itu cukup murah lah, nggak bisa dibilang kayak gitu, lebih murah daripada kota-kota lain nih teman-teman. Dan juga itu balik lagi, kebutuhan itu balik lagi ketika kita ngelihat kalau aku nih kontrakan ya teman-teman, jadi satu kontrakan itu 4 orang, sehingga untuk biaya hidup itu kan bisa dibilang makan sehari-hari, kemudian mungkin transportasi mau ke kampus kayak gitu. Nah, aku sendiri untuk minimalisir agar nggak bengkak ya pengeluaran atau biaya hidup selama di Indralaya apalagi dalam 1 bulan, itu aku biasanya dengan teman-teman masak sendiri kayak gitu. Jadi karena emang satu kontrakan tuh ada orang 4, kami ibaratnya itu sumbangan untuk beli beras, siapa yang beli berasnya, atau yang beli sayurnya siapa, kemudian beli lauk pauknya misalnya ayam, kemudian lain sebagainya. Tapi emang kami notabene itu tuh paling jarang makan lauk kayak gitu, paling jarang karena lauk kan lagi naik-naiknya kayak jadi paling sebatas tempe atau tahu kayak gitu. Jadi itu sesuai aja. Benar, kalau transportasi kita juga tuh besarnya sebenarnya di transportasi kayak gitu. Banyak kos-kosan teman-teman nih yang milihnya jauh dari Unsri Indralaya kayak gitu. Maksudnya dari kampus kayak gitu. Kayak aku nih di Persada kan otomatis perlu ekstra lagi nih dalam transportasi, bisa naik angkot atau ojek kayak gitu tuh ngeluarin uang yang cukup besar kayak gitu. Dalam sekali pergi itu 10.000 lah. Kalau 10.000 kira cuma 7 loh. Enggak, udah naik. 10.000 BBM naik. Ya oke. Itu 10.000 dari Persada. Iya, Kampus. iya bener. Apa nggak jalan aja 30 menit gitu? Ya gimana ya, jauh, capek. Kalau kemarin tuh 30 menit sampai ke jalan. Ya capek sih sebenarnya ya jalan. Nah, tadi kan ngontrak ya? Iya. Sebelum itu ngontrak tuh per tahun berapa dulu? Ngontrak itu setahun 8 juta. Berarti kalau bagi 4 orang 2 juta. 2 juta. Oke, 2 juta kalau dibagi per bulan berapa itu? 2 juta dibagi per bulan. Kira-kira 10.000 ya untuk 1 hari ini tidur situ. Iya. Iya. Kira-kira segitu lah ya. Ya. Kalau misalnya kosan aku tuh hitung itu tuh 7 juta. Itu kalau berarti kalau 1 kali tidur situ tuh 15.000. Nah, ini kalau ngontrak berarti ya lebih murah ya. Murah gitu ya. Jadi buat tips kalian juga ya, kalau misalnya kalian pengen lebih hemat ya ngontrak sama. Bener. Tapi sulit nggak sih nyari teman itu? Kemarin ngontrak itu aku sulit loh, belum dapat loh. Ya sebenarnya itu
Ya balik lagi ke kitanya ya, kayak kenyamanan kita dengan orang, tipikal orang yang buat kita tuh nyaman kayak gimana. Kayak ibaratnya tuh ketika kita dapat orangnya satu frekuensi, atau ibaratnya buat kita ngerasa nyaman ketika tinggal dengan dia, ya itu oke. Tapi ada juga orang yang kayak nggak satu frekuensi nih ibaratnya. Karena misalnya kayak gini, ini aku orangnya suka yang bersih kayak gitu, suka bersih-bersih. Tapi ketika dapat temen yang kotor, jorok kayak gitu, itu kan ganggu kenyamanan kita gitu. Emang agak susah sih untuk cari teman buat sama-sama ngontrak bareng kayak gitu. Tapi emang biasanya kalau mau cari teman yang mau sama-sama ngontrak tuh perhatiin dulu dia ini orangnya kayak gimana kayak gitu. Dalam hal kebiasaannya kan, dan juga mungkin biaya hidupnya. Karena biasanya kita tuh biaya hidup yang kita keluarin ini juga terpengaruh dari teman sekamar atau teman satu kontrakan kita. Kalau misalnya teman kita tuh hedon, biasanya kita tuh ikut-ikut hedon kayak gitu. Tapi karena emang teman-teman aku orangnya yang hemat-hematan orangnya, jadi ikut-ikut hemat sih kayak gitu. Nah, kita kembali ke perhitungan kita ya, sampai ke 400.000 itu. Jadi kalau per hari itu berapa dikeluarkan untuk biaya makan minum gitu? Ini kalau beli lauk itu masaknya masak apa dengan gitu? Kalau lauk itu biasanya kami tuh sehari, nggak sehari sih sebenarnya, kayak misalnya satu orang sekali mau masak itu sumbangan kayak 10 atau 20 ribu. Ya itu biasanya sampai 3 hari. Karena nasi itu biasanya udah ada, nasi itu udah ada, beras udah ada, satu karung, paling tinggal beli yang bahan-bahannya, kayak misalnya sayur, tempe, dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya terkumpul dan banyak kayak gitu, bahan-bahannya bisa sampai 3 hari. Berarti stok gitu ya? Iya, ngestok. Iya. Satu orang stok untuk 3 hari gitu. Iya. Segantian. Iya bener. Itu. Kukira kayak kita sehari ini, kayak aku beli cabai seons gitu loh. Itu terus bawang putih, terus sayur-sayuran gitu, atau beli tempe, telur itu per hari aku nggak stok gitu kalau aku. Karena aku kan ini ya nggak takut busuk gitu loh. Iya. Nah, kalian kalau stok makanan kayak gitu tuh nggak takut apa untuk busuk atau apa gitu? Nggak sih? Enggak sih, karena kan bosok atau enggaknya itu kan tergantung ke kita kan. Biasanya tuh bawang atau cabai sejenisnya tuh bosok itu ketika kita nggak ngeluarinnya dalam bentuk yang terbuka kayak gitu. Nah itu cara kita juga kayak gimana mempertahankan kualitas dari bahan makanan kita tadi kayak gitu, terutama kayak beras-berasan kayak gitu kan, takutnya kutuan kayak gitu. Iya. Nah kalau beras itu kita sekarung itu berapa bulan habisnya? Sebulan kayaknya kurang lebih sebulan itu yang berapa kilo ya? 5 ya. Kalau ketinggian kan kayak yang 10 kilo itu 2 minggu kayak gitu. 2 minggu lah. Sebenarnya serius 10 kilo 2 minggu. Iya. Karena kami juga kan orangnya yang ibaratnya jarang makannya 3 kali sehari. Nggak sih? Aku 5 kilo masih sampai kok sebulan. Ya itu kan kamu sendirian jadi. Oh iya ya, 4 orang ini. Iya ya. Habis kami itu biasanya masak itu pagi masak, biasanya masih ada tuh malam masih ada, tapi sayang kan ibaratnya itu nggak tahu masih bagus atau enggak. Biasanya dibuat nasi goreng kayak gitu biar lebih ngejek pakai kayak gitu. Berarti harga beras yang biasa beli berapa ya kak 10 kilo itu ya? Itu beli di mana biasanya deket kosan. Oh ada pasar situ? Ada. Gak terlalu jauh sih, kalau jalan kayaknya 5 menit nyampe gitu. Oh dekat bersantai ya. Sekilo, berarti kalau 10 kg tadi kira-kira kalau di Alfamart Indomaret kan 5 kg itu 65. Kira-kira berapa? 100 ya? Kurang lebih sih, aku juga lupa sekarang. 110, 120 dan 4 orang tuh bagi-bagi gitu berarti? Iya, dibagi. Misalnya nih harga beras 10 kilo itu 100 nih, 110 dibagi dengan 4 orang, berarti satu orang itu 25 kayak gitu. Hemat ya? Hemat. Oke, untuk kuota nih kan kita perlu banget ke kuliah. Ya, apalagi sering nge-zoom. Kalian gimana kuotanya? Jadi dulu tuh sebenarnya kami tuh agak bingung juga kalau masalah kuota kan, karena kuota itu kan jadi fundamental utama kalau kita kuliah nih, buat tugas segala macem kayak gitu. Nah, karena emang kami dengan tetangga kami kan juga mahasiswa yang sebelah itu kan,
sama-sama punya kebingungan terkait dengan kuota atau paket data lah kayak gitu. Nah, untuk menghemat sebenarnya kami sama-sama berdiskusi kayak gimana kalau misalnya masang WiFi kayak gitu. Jadi WiFi satu itu tuh nanti berbarengan dengan tetangga sebelah gitu. Kalau bisa dihitung 2-3 kosan lah. WiFi itu ini per bulan berapa ngisi? Ke 300-an lebih kayaknya. Itu enggak ini ya, nggak ada kayak maksimalnya pemakaian tuh sampai cuman 40 giga doang itu. Nggak ada deh. Unlimited ya? Unlimited. 300. Aku pengen jadi masang WiFi. Iya sih. Jadi kami sebenarnya di kosan itu ibaratnya kalau misalnya sebelum masang WiFi itu paling nggak beli kuota itu yang bulanan yang hampir 60 giga. Ketika udah masang WiFi itu ibaratnya itu kan pengeluaran untuk kuota kan dikit kayak gitu. Kalau misalnya di kosan ya tinggal pakai WiFi. Yang di luar tinggal mikirin ketika kita jalan-jalan keluar nih. Tapi kan nggak terlalu besar kayak gitu ngeluarin kuotanya, paling 5 atau 10 giga lah kayak gitu sebulan gitu. Minta tethering lah gitu ya. Iya. Ya gitu. Bener. Tapi seringnya konsri, tapi konsri ada WiFi aman. Iya aman maksudnya. Oke, enak ya. Nah, ini WiFi. Aku lupa nanyain tentang kayak listrik, air, situ. Itu kan perlu juga. Iya, benar. Itu pengeluarannya berapa? Dimulai dari ini tuh deh, listrik katanya tinggal ini ya, satu kontrakan itu ada 2 bagian gitu ya. Ada bangunan gitu. Satu bangunan tuh satu sendiri. Enggak beda. Tapi listriknya sama atau beda juga? Alirannya sama sih sebenarnya, tapi mereka bayar sendiri kayak gitu. Sendiri. Oh, itu token? Enggak otok. Jadi listrik beneran. Itu bayar berapa? Sebulan itu 140 mungkin, 140 130 biasanya. Itu habis sebulan itu 140. Iya. Habis. Aku kalau sebulan itu 2 sampai 3 kali ngisi 60. Karena mungkin token kan. Ya token. Kalau kami kan ibaratnya itu kan token kan masih bisa kayak dipadamin kayak gitu kan ketika pergi gitu. Kami agak susah kayak gitu. Tetap dihitung nanti kalau misalnya dia ya. Ini aja liburan kan nggak dimatiin kan, jadi tapi kayak hitung kemarin aja 150 kalau nggak salah, jadi bagi orang 4. Nah itu kalau listrik. Kalau air ini nggak bayar sih karena sumur sendiri kayak gitu, paling ya listriknya tadi. Air gratis berarti ya? Ya gratis. Gasnya? Gas karena gas alam, sebenarnya gas alam tuh kan ada yang bayar atau ada yang enggak kan. Kalau kami tuh gas alam itu include dengan bayar listrik, jadi nggak bayar lagi gas alamnya kayak gitu. Berarti pantas saja sebulan tuh 140 karena itu bayar listrik, bayar gas sekalian Iya, tidak salah. Iya. Oke. Nah itu perhitungannya sampai 400.000 per bulan. Bagaimana dengan jajan-jajan di luar itu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk jajan sendiri itu ya ngikutin ini aja sih ya, mood ya, kayak gimana kalau misalnya ada duit ya jajan kayak gitu, kalau nggak ada ya nggak. Karena kalau berkaca ke puasa Ramadan kemarin tuh malah untuk buka sendiri itu tuh karena banyak masjid ya, di Layo tuh kan banyak masjid yang ngadain bukber itu. Oke. Jadi ikut bukber di sana tuh, jadi dapet kayak makanan kan, jadi sedikit hemat kayak gitu. Kata lainnya jadi parasit ya kata. Oke, nah kemarin kan katanya masih naik angkot, sekarang udah ada motor. Nah kalau motor itu berapa kali ngisi dalam seminggu lah? Berapa liter gitu? Mungkin 2 kali ya, kayak misalnya ngisi 20 itu mungkin habis 3 hari kayak gitu. 20.000 habisnya 3 hari, kalau dalam seminggu berarti 2 kali kan, 2 kali 20 40, iya 40.000. Kayaknya habisnya 40.000 sih kalau sebenarnya. Tapi itu tergantung sih, karena kan kemarin tuh kebanyakan kan online kan, jadi jarang ke kampus juga gitu. Paling di kosan, kalaupun emang ke kampus sore aja, nggak terlalu sering. Jadi pengeluarannya juga agak beda juga kalau offline kemarin. Kalau aku berapa ya? 2 liter tuh seminggu.
Bahkan lebih, seminggu lebih gitu 2 liter. Karena aku kan jarang. Kalau kalau ke depan ini naik jalan kaki aku. Meskipun udah punya motor, Ya, naik jalan gitu. karena deket. Iya. Kalau aku kan jauh banget. Nah, kita dari tadi ngomongin pengeluaran. Kita berarti ya, ini pertanyaan terakhir deh ini. Kalau tentang pemasukan. Dari orang tua tuh selain pemasukan ataupun kiriman dari orang tua tuh ada enggak pemasukan juga? Ada penghasilan sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya orang tua itu kita tahu kalau misalnya orang tua tuh kan nggak cuma kita aja kan ibaratnya prioritinya, tapi ada misalnya ada adik atau kita ada kakak kan juga perlu biaya kayak gitu. Otomatis kayak sebagai mahasiswa juga kita harus pinter-pinter nih. Yang pertama pinter tuh nggak hanya pinter ngatur pengeluaran, tapi juga kayak pinter juga gimana caranya untuk nambah duit nih untuk nambah penghasilan atau biaya hidup selama ngampus lah kayak gitu. Kalau aku pribadi sih biasanya orang tua itu kirim paling enggak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu berapa ngirimnya? Biasanya ngirimnya 500. 500. Ya itu kan emang kayak apa ya, 500 itu biaya hidup aja sih sebenarnya. Kayak misalnya listrik, kemudian listrik, wifi itu tuh di luar itu kayak gitu kan, emang ada proporsinya kayak gitu kan. Nah untuk pemasuk Berarti kok kirim orang tua tuh ada lebihnya, berarti simpan tabung. ada ya ditabungin. Banyak berarti. Udah ada tabungan. Ada. Alhamdulillah. Jadi emang orang tua ngirim itu nggak semuanya pakai kayak gitu. Boleh minjem nggak? Nah, balik tadi sebenarnya ke pemasukan ya. Pemasukan tadi kan bisa dari tabungan tadi nih. Tabungan dari orang tua, kemudian juga karena aku pribadi juga sering ikut lomba kayak gitu. Lomba apa itu? Beragam sih, kayak lomba debat, kemudian kepenulisan, kayak buat esai. Itu juga ketika menang tuh uangnya tuh banyak loh kayak gitu. Misalnya sekali menang itu bisa sampai 700.000. Wow. Itu cukup kayaknya lebih dari hampir 2 bulan kayaknya cukup sih 700 itu kalau misalnya kita hemat kayak gitu. Di lain hal juga, selain dari kiriman uang orang tua dan juga lomba, mungkin sebagai mahasiswa banyak itu tuh dapat duitnya dari joki-joki gitu. Wih, sering dapat pelanggan joki. Ya sih, Ada. bisa bilang ada. Wow. Berarti orang-orang seperti apa yang ngejoki gitu? Ya biasanya orang-orang yang ya bisa dibilang malas buat ngerjain, atau kayak Atau dia sibuk bener itu? iya benar-benar sibuk kan, jadi nggak ada waktu kan, jadi joki aja deh gitu. Kalau nggak salah ini, kita di FISIP tuh ada dapat tambahan uang juga dari ini FISIP kok kita dapat prestasi. Iya benar. Sebenarnya nggak di FISIP aja sih, dari universitas kayak gitu. Tapi itu nggak per bulan, jadi setahun. Dibanding ketika kita ngoleksi nih prestasi itu diakumulasiin dalam 1 tahun, itu nanti dapat apresiasi, bonus apresiasi. Biasanya itu satu orang, kalau yang aku lihat ya, satu orang tuh bisa lebih 5 juta sih. Wow. Jadi ibaratnya kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Aku apa daya, aku bukan ini ya, tipe orang yang keilmian ya. Iya. Jadi kurang paham ke masalah esai KTI gitu. Aku bahkan PMW kemarin itu aku mundurkan diri, nggak jadi ikut. Kenapa tuh? Soalnya aku kan lihat proposal, cara penulisan proposal. Oh ya ribet ya. Udah lah, Iya. alas itu. Aku juga mau cari produk lain. Soalnya kalau di hitungan minggu udah kemarin itu, gimana nih cara ngitungnya pengeluaran, bahannya kan banyak, juga penjualan pun harus ada target ini kan. Benar. Sedangkan aku selama ini kan target itu belum capai-capai gitu. Paling kamu bikin risolnya minimal gitu. Atau Diedarin tuh di kampus. udah gitulah, taruh di perpus udah gitu. Oke, sekiranya video kita hari ini begitulah. Kalau kalian mau hidup hemat ya, udah dikasih tipsnya dari orang yang kita bisa terpercaya ini. Dari penampilannya sederhana teman-teman. Ini dari baju ini Sensi gitu. Tahun lalu ya. Lalu sepatu lama ya. Sepatu lama. Udah kelihatan ini dari hidup hematnya gitu. Jadi kalian bisa contoh ya, bisa dijadikan inspirasi buat kalian. Jangan boros-boros kalau kalian kuliah di sini, karena kalian di sini cari ilmu, bukan cari apa gitu ya, jaim. Jangan jaim lah. Misalnya teman-teman nongkrong, kalian nggak punya duit, tolak aja. Jangan bilang
jangan maksakan diri gitu Ya, untuk ini ya. untuk nongkrong gitu kalau nggak punya duit gitu ya. Oke, sekian, terima kasih telah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa follow Instagram kita di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.